tidak mudah menghakimi, tidak mencela, tidak menghina. Lah itu loh yang kita harapkan orang lain diperbuat kepada kita, kita perbuat. Supaya apa? Supaya kita juga melihat kesulitan dia. Kita berada di posisi dia. Kita berada seolah-olah kita bersama dengan dia. Nah ini loh yang menjadi isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Orang mengasihi itu tidak hanya di mulut. Marilah menghadap Tuhan Allahmu di dalam kurban Kristus Tuhanmu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Para saudara terkasih, untuk bisa mengasihi, kita perlu belajar keluar dari diri kita. Untuk bisa keluar dari diri kita, kita perlu juga merenungkan apakah setiap hari aku punya waktu untuk memikirkan hidup orang lain dalam arti yang positif. Memikirkan apa yang baik bagi orang lain. Nah, itu mari di awal Ekaristi ini kita hening dulu sejenak. Kita lihat kembali hidup, cara kita melakukan sesuatu, cara kita menjawab, cara kita menyapa orang-orang di sekitar kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, andai kata Engkau tidak menunjukkan jalan, tentu kami tersesat seperti orang buta. Perkenankanlah sabda Yesus Putramu selalu mengarahkan perjalanan kami, agar dapat memasuki sukacita abadi yang Kau janjikan kepada siapa saja yang berkehendak baik. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Kejadian. Abram itu seorang yang sangat kaya. Ia memiliki banyak ternak, perak dan emas. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu serta kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang-orang Farisi diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, antara para gembalaku dan gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untukmu? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri." Lalu Lot melayangkan pandangannya, dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah dari Abram, bersabdalah Tuhan kepada Abram, "Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu, ke timur dan ke barat,
utara dan selatan. Seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu banyak seperti debu tanah. Sebagaimana debu tanah tak dapat dihitung, demikian pun keturunanmu tak terhitung banyaknya. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan ia menetap di dekat pohon-pohon tarbatin di Mamre dekat Hebron. Lalu didirikannya mezbah itu di situ bagi Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan, siapakah yang boleh menumpang di kemahmu? Tuhan, siapakah yang boleh menumpang di kemahmu? Yaitu orang yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebar fitnah dengan lidahnya. Tuhan, siapakah yang boleh menumpang di kemahmu? Yang tidak berbuat jahat terhadap teman dan tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang-orang tercela, tetapi menjunjung tinggi orang-orang yang takwa. Siapakah yang boleh? Yang tidak meminjamkan uang dengan makan riba dan tidak menerima suap melawan orang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Haleluya, 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 Akulah cahaya dunia, siapa yang mengikuti aku, ia hidup dalam cahaya abadi. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan janganlah kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injak dengan kakinya, lalu babi itu berbalik mengoyak kamu. Segala sesuatu yang kamu kehendaki diperbuat orang kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sempit itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kebinasaan, dan banyak orang telah masuk melalui pintu dan jalan itu. Tetapi sempitlah pintu dan sesaklah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikitlah orang yang menemukannya." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Para saudara terkasih, kalau masih ingat Injil hari Minggu, masih ingat toh? Yesus
bersama para muridnya mau nyebrang Danau Galilea, naik perahu, ditimpus berombak besar, lalu ketakutan. Dan Yesus hanya bertanya kepada para murid, mengapa kamu demikian takut? Mengapa kamu tidak percaya? Kemarin ada satu sisi jawaban, masih ingat? Kenapa Yesus itu seolah-olah tidak peduli pada penderitaan, kesusahan kita? Supaya kita belajar memperhatikan orang lain. Supaya pada saat kita mengalami hal-hal yang berat, kita tidak sibuk dengan hidup kita sendiri, tetapi keluar memperhatikan orang lain. Nah, hari ini juga sama nih. Segala sesuatu yang kamu kehendaki diperbuat orang kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Lah kalau saya lagi susah, Romo, masa saya harus juga bantu orang? Masa saya harus bantu orang pada saat saya lagi enak tok? Itu kan pertanyaan berikutnya. Jadi mengapa Tuhan itu seolah-olah tidak mendengarkan doa-doa kita? Karena kita perlu belajar untuk memperhatikan, memperhitungkan hidup orang lain juga dalam hidup kita. Dan belajar tidak hanya, oh iya, diperhatikan, manggut-manggut tok. Kasihan dia ya, iya. Dibicarakan. Tapi tidak ada langkah berikutnya. Maka langkah berikutnya ini, segala sesuatu yang kamu kehendaki diperbuat orang kepadamu, kepada kita, perbuatlah itu kepada dia. Ada orang yang katakan di situ ya, masuk ke gereja gini, kesandung, gedebuk gitu, tiba gitu. Pasti noleh semua kan, rurut gitu. Kira-kira yang dialami orang itu apa? Yang dirasakan dia apa kira-kira? Dia bawa anak, nangis, lari sana, lari sini. Kira-kira kalau jenengan lihat ke dia semua, yang dirasakan dia apa? Malu, takut. Yang dia orang itu pengen jenengan buat ke dia apa kira-kira? Kalau jenengan jadi dia, jenengan pengen apa orang lain buat ke dia? Mengerti. Nggak usah noleh-noleh lah. Satu. Kedua, ngajak anaknya juga, ayo dek sini dek. Tidak mudah menghakimi, tidak mencela, tidak menghina. Lah itu loh yang kita harapkan orang lain diperbuat kepada kita, kita perbuat. Supaya apa? Supaya kita juga melihat kesulitan dia. Kita berada di posisi dia. Kita berada seolah-olah kita bersama dengan dia. Nah ini loh yang menjadi isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Orang mengasihi itu tidak hanya di mulut, tetapi tidak hanya manggut-manggut, oh iya ya, nonton TV, orang kelaparan, duh kasihan, sini sambil makan ayam goreng, oh iya kasihan dia ya, waduh kok usah gitu ya, lain. Maka ada sesuatu yang perlu kita buat, ini loh. Nah sekarang hari ini coba bertanya kalau gitu, apakah orang lain punya tempat dalam hidup kita? Nggak hanya digosipkan, nggak hanya jeleknya saja. Yang kedua, apakah saya sudah belajar berbuat sesuatu untuk orang lain yang digosipkan, dikatakan jelek? Coba kita merenung sejenak. Semoga hari ini kita dapat mengisi dengan proyek rohani ini. Apakah yang mau saya buat sesuatu hal yang sederhana yang mau saya buat untuk orang-orang yang tadi itu dikatakan negatif tadi oleh orang lain. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur kehadapan-Mu bahwa Engkau telah memperhatikan manusia sehingga berkenan datang sendiri dalam diri Yesus Putra Manusia. Kami mohon semoga Ia sudi menjadi pintu gerbang kehidupan kami dan hidup kami menjadi berkat bagi yang lain. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu
dan bersama roh-Mu. Saudara sekalian, mereka semua yang kita doakan hari ini, hidup kita selanjutnya senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara yang terkasih, dengan demikian Ekaristi Kudus kita telah selesai. Syukur kepada Allah, pergilah kita diutus. Amin.